السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita masih pada lanjutan bab al-qanaah. Bab berbicara tentang qanaah, puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menerima dengan apa yang Allah berikan. Itu bagian pada sifat yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Hadirin saya muliakan, mengingat qanaah ini penting sekali, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih Muslim menyebutkan orang-orang beruntung itu diantaranya adalah orang yang punya sifat qanaah. Ya, orang beruntung menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selain orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruntungnya bukan begitu. Maka kita umatnya dikasih pemahaman apa yang Rasulullah pahami, beruntung itu seperti apa. Dan sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan qad aflaha man aslam. Yang pertama kata Rasulullah, sungguh telah beruntung orang yang memeluk Islam, orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat hidayah Islam ini beruntung. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga keimanan kita dan kita kekal di atas keislaman ini sampai kita meninggal dunia. Wa ruziqa kafafan, orang yang beruntung yaitu orang yang memeluk Islam kemudian dikaruniai rezeki yang cukup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bersifat qanaah. Bersifat qanaah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu. Jadi Allah jadikan hamba itu punya sifat qanaah atas segala pemberian nikmatnya. Maka hamba ini dikatakan hamba yang beruntung menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis tadi kita bisa memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tolak ukur menjadi standar keberuntungan dalam seorang hamba itu ada pada 3 hal. Yang mana 3 hal ini memadukan antara keberuntungan agama dan dunia. Memadukan antara keberuntungan agama dan keberuntungan dunia. Dan kita diperintahkan salah satu sunnah syariat, doa yang Allah berikan dalam Al-Quran, doa yang sangat bagus sekali agar kita minta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kan begitu. Dan doa itu merupakan sebuah doa, terlebih di hari-hari tasyrik kita memperbanyak mendoakannya. Tapi sudah lewat hari tasyrik ini kemarin. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti makna kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu penjelasannya ada disebutkan oleh para ulama tafsir dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi yang pertama adalah seseorang yang mendapatkan nikmat hidayah memeluk agama Islam, yang mana tidak ada agama yang diridai oleh Allah kecuali hanya Islam. Ya, kecuali hanya Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Yang kedua, seseorang mendapatkan rezeki yang cukup. Seseorang mendapatkan rezeki yang cukup untuk dirinya, yang dengan itu terjagalah kehormatan dia, kehormatan dirinya daripada sifat meminta-minta. Allah berikan rezeki bagi dia, sehingga itu terjaga kehormatan dirinya, sehingga dia enggak minta-minta. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan 2 karunia di atas tadi, yaitu karunia Islam Allah berikan kepada dia, agama, hidayah. Kemudian karunia berupa rezeki yang Allah berikan kepadanya.
Allah sempurnakan dengan sifat qanaah, yaitu ridha atas segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit maupun banyaknya, dan tidak punya sifat rakus. Itu orang qanaah, sedikit atau banyak. Kadang orang kalau banyak ridha, kalau sedikit enggak ridha. Ini bukan qanaah, bukan qanaah. Hadirin yang muliakan, yaitu muqaddimah kita malam ini untuk mengingatkan betapa pentingnya sifat qanaah yang ingin disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Maka di antara hadis yang akan kita bacakan pada malam ini adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh." Jadi, "Wa man anzalaha dillah fayushikullah lahu birizqin ajil atau ajil." Nah, dalam riwayat ini begini, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadisnya hasan. Hadis ini jemaah saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah hal yang luar biasa. Mengajarkan umatnya untuk bersifat qanaah. Ya, begitu Rasulullah didik mereka para sahabat. Di sini Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia diuji oleh Allah, dicoba, dia ditimpa sebuah keadaan sifatnya faqah, kefakiran yang sangat melarat, dia mendesak. Ya. Maka hal ini dia mengadu kepada manusia, keadaan dia ini. Ya. Kemelaratan yang dia rasakan, keadaan begitu terdesak dia rasakan, dia ngadu pada orang. Ya. Sungguh pengaduan dia kepada orang, minta kepada orang, itu tidak akan menutup dan tidak akan menyelesaikan kefakiran dia itu. Siapa yang bilang? Hadis tadi Rasulullah SAW. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan nafsu. Kata Rasulullah, orang yang Allah yang diberikan dia keadaan yang sangat mendesak, fakir dia, ya, faqah, punya hajat, kemudian dia hajatnya dia minta kepada orang, dia minta-minta pada orang, dia mengeluh pada orang, maka sungguh keluhan yang dilakukan, dia ngadu pada orang itu tidak akan menyelesaikan kefakiran dia. Ya. Namun barang siapa wa man anzalaha billah, barang siapa yang dia sampaikan keadaan dia itu tadi, kefakiran dia, kebutuhan dia tadi, itu dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki bagi dia segera, cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat. Allah akan berikan. Ada riwayat yang saya baca, Allah akan memberikan dia, mungkin bisa jadi segera dia mati, meninggal dunia, sehingga kemelaratan dia, kesusahan dia tidak lama-lama. Selesai kan? Kalau sudah meninggal dunia selesai. Nah, di dunia ini selesai dia. Allah. Atau Allah segerakan dia, diberikan rezekinya. Ya, ini betapa banyak kita saksikan dalam kehidupan, banyak manusia merasakan hal ini. Ketika dia sampaikan urusannya itu kepada Allah, Allah berikan rezeki dia di luar dugaan dia, di luar sangkaan dia. Bahkan ketika dalam keadaan dia tidak bisa menyampaikan kepada siapapun, dikala itu Allah kabulkan doa dia. Nah, maka disinilah bagaimana Rasulullah SAW mendidik umatnya senantiasa menyampaikan segala hal urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini kadang banyak manusia, dia sampaikan kepada manusia dulu, baru sampai kepada Allah. Seharusnya tidak demikian, sampaikan kepada Allah. Hadirin yang berbahagia. Maka dalam hadis yang lain kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW itu sampai dia tidak meminta-minta kepada orang. Apapun nggak minta kepada orang. Ya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menawarkan itu kepadanya. Ya, itu Thauban radhiyallahu an. Man takaffala li an la yas'al an-nasa shay'an wa atakaffalu lahu bil jannah. فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. Ya, itu sahabat Nabi. Ya, artinya tidak meminta-minta untuk mengkayakan diri. Berbeda dengan menganjurkan dan meminta agar memberikan itu untuk umat kaum muslimin. Ya, ada anak yatim. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un, "Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Baik. Hadirin yang saya muliakan, maka meminta dalam keadaan sangat darurat, ya, sangat mendesak, itu sifatnya boleh, hanya untuk itu. Tapi bukan minta lebih, sudah selesai mendesaknya, tapi masih minta lagi, itu lain cerita. Itu enggak boleh. Nah, ini berdasarkan hadis yang berikutnya dari Abi Bishr Qabisah bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhu. Ya. Menjelaskan akan hal demikian. Yang mana beliau mengatakan tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. Ya. Hadis ini menyebutkan bahwasanya sebagaimana lanjutan hadis-hadis berikutnya, ya, untuk menyempurnakan bahwasanya meminta-minta yang telah menjadi profesi untuk memperkaya diri, kemudian menjadi pekerjaan sehari-hari lah, maka dikatakan profesi. Itu bukan karena kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi karena kemalasan bekerja. Itulah yang sifatnya terlarang. Ya, ini walaupun nanti kalau ada orang minta-minta begitu datang kepada kita, kita tidak boleh menghardik dia. Itu tetap adab bagi kita yang diminta. Kita membimbing dia. Ketika kita tidak memberikannya pun minta maaf. Ya, maaf, saya tidak bisa berikan. Minta maaf. Nah,
Kita sudah sampaikan hadis sebelumnya, bagaimana orang meminta itu tidak boleh sampai mengulang-ulang mintanya, kan begitu? Kita yang diminta nggak mampu berikan, tidak memberikan, maka harus bersikap sopan juga. Karena bagi yang meminta dia ada hak, walaupun dia datang dengan menunggang kuda sekalipun. Kuda kan dulu kendaraan bagus. Dia minta. As-sa'ilu haq wa in ja'a ala faras. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, pernah kita sampaikan sebelumnya, ya, untuk menyempurnakan pemahaman ini. Kita ulangi, apa kata Rasulullah? Ma zala ar-rajulu yas'alun nas. Ma zala ar-rajulu yas'alun nas. Seseorang yang terus-menerus meminta. Terus-menerus meminta kepada orang. Ya. Hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Orang yang terus-terus meminta kepada orang lain, maka nanti sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan tidak ada segenggam pun, sedikit pun wajah di daging di wajahnya. Tidak ada. Jadi muka hanya lihat tahu. Orang yang terus-terus meminta kepada orang, yang profesinya menjadi meminta-minta kepada orang. Hadis muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini disampaikan hadis Bishr Qabisah bin Mukhariq tadi radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, ya Qabisah, wahai Qabisah. Qabisah ini sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya tidak halal, ya. Sesungguhnya innal mas'alata la tahil. Sesungguhnya tidak halal meminta-minta kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Salah satu dari 3 kelompok ini. Yang pertama, kata Rasulullah, seseorang yang menanggung hutang orang lain. Dia tanggung hutang orang lain. Yang hutang kok. Ya, tanggung hutang orang lain. Dia boleh meminta-minta sampai lunas, kemudian dia berhenti. Dia boleh meminta untuk melunaskannya. Yang kedua, seseorang yang kena musibah. Seorang yang kena musibah. Ini kan sering kejadian. Ya. Musibah seperti apa? Musibah yang menghabiskan hartanya. Ini kadang terjadi pada orang yang kebakaran. Rumahnya plus tokonya. Ya, kadang orang punya satu usaha ruko, rumah, toko. Di situ rumahnya, di situ toko tempat dia cari nafkah. Ini kejadian kebakaran, bakar semua, terhabis. Tidak ada yang tersisa. Orang yang seperti ini yang kena musibah seperti ini, boleh dia minta-minta sampai dia dapat sumber penghidupan. Maka kalau cerdas orang memberikan, udah tahu orang kayak gini bisa usaha, kasih dia modal lagi. Sehingga dia enggak lama-lama meminta. Yang doh jali kata. Udah kasih. Mungkin ada yang kita berikan, kita kumpulkan dana, kita kasih dia, atau kita punya modal lebih. Nyo yang tajuk nyo ku bantu modal bangkit long. Nah, itu kan luar biasa. Dah tahu kita dia ini orang bisa berdagang, bisa bisnis. Nah, itu lebih bagus. Jangan sampai tunggu dia minta. Luar biasa itu. Karena ada orang enggak minta kecuali akan mendesak sekali. Kadang pun dia masih menjaga harga dirinya, enggak pernah diminta. Gedun. Dia tahan. Orang seperti ini kalau kita bisa berikan lebih bagus. Kita paham keadaan dia. Yang kadang kita tahu dari orang lain, tetangganya, anak tak pernah kan. Gak ada apa-apa, selama ini kami yang coba bantu dia. Apa yang ada, nah makanan apa yang nak. Biar nak pegangan, nah hantagai pegababnya kan. Ada orang demikian, ada di antara hamba-hamba Allah yang demikian. Jadi
Ya, seperti kita lihat dulu ketika tsunami, sejumlah hamba Allah hilang semua, ya kan? Dia selamat Allah berikan, tapi rumah enggak ada, semua di tempat pencarian rezekinya juga hilang. Urung barakan gemelaut, bot-bot gada. Hanali rilah yang nak. Banyaklah. Bisa dipahami dengan musibah-musibah yang lain juga. Dia boleh meminta-minta sampai dia dapat sumber penghidupan. Rajulun asabathu ja'iha ihtajat malah. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. Kemudian yang ketiganya, model manusia yang ketiga yang boleh dia minta-minta, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Ya, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Rajulun asabathu faqatun, hidup yang sangat memprihatinkan. Hatta yaqula thalathatun min dhawil hija min qaumih. Orang yang ditimpa kesengsaraan hidup ini sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya. Orang-orang yang dari kaumnya mengatakan si fulan hidupnya sengsara. Si fulan hidupnya sengsara. Ini orang berikan kesaksian. Si fulan hidupnya sangat sengsara. Maka dia boleh meminta-minta sampai dapat pegangan bagi nafkahnya, sehingga dia ada penghidupannya. Maka hadirin yang saya muliakan, jadi Islam itu ketika membuat sebuah aturan, bimbingan, anjuran, himbauan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak baik, tidak bagus, tapi ada hal-hal tertentu diberikan pengecualian. Jadi ada boleh dalam keadaan tertentu. Ya, setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Setiap keadaan ada pengecualian. Tapi jangan banyak kecuali. Yang namanya kecuali itu jarang-jarang biasanya. Nyohan lah dia mandum aja, kecuali kekayaan mandum je. Bukan kecuali ini. Masa dia satu orang kumpulkan segala kecuali untuk orang lain, untuk dia boleh. Hanya kekayaan je kecuali. Ini enggak betul. Jadi kecualinya itu, yang namanya pengecualian pasti dalam keadaan umumnya tidak sering terjadi pada orang itu terus. Ya, wallahu taala alam. Maka hadirin saya muliakan, di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtun ya'kuluha sahibuha sahtan." Meminta-minta selain, kata Rasulullah kepada Qabisah, meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabisah. Ketiga hal yang tadi kita sebutkan. Seorang yang menanggung hutang orang lain, seorang yang kena musibah yang menghabiskan hartanya, seseorang yang timpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal mengatakan si fulan hidupnya sangat sengsara. Selain dari 3 orang itu, tiga model manusia itu, kata Rasulullah, wahai Qabisah, meminta-minta selain untuk ketiga hal itu adalah terlarang. Adalah terlarang. Dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Rasulullah, yang memakannya dia memakan yang haram. Luar biasa. Maka di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk punya sifat qanaah dan menjaga harga diri kita dan bersikap hidup ini tidak berlebihan, menjaga keseimbangan hidup kita. Jadi kata Rasulullah, selain dari itu, maka memakannya adalah memakan yang haram. As-suht huwa al-haram. Makna as-suht
Dikatakan as-suhtu wal haram. Kenapa dikatakan suht? Karena dia menghilangkan keberkahan yang ada. Hilang keberkahan, tidak ada keberkahan. Bahkan bisa-bisa menghanguskan, menghabiskan semua harta itu. Ya. Sehingga dia menjadi sesuatu yang rugi, hilang semua itu. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita perhatikan nilai-nilai yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadis tadi, yang pertama mengajarkan umat ini dalam hidup bermasyarakat, hidup bermuamalah dengan orang lain agar tidak merepotkan orang, agar hubungan mereka sentiasa terjaga baik. Islam menganjurkan kita untuk memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kita menjadi orang yang memberi. Dalam kondisi meminta, kondisi-kondisi tadi boleh. Tapi ingin disampaikan dengan menjadi orang muslim yang sifat kerjanya adalah, hariannya, profesinya adalah meminta-minta. Bahkan dia meminta-minta di luar kebutuhan dia. Itu bukan karakter seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang senantiasa menjaga ini, hubungan sama mereka akan baik. Bahkan orang berlomba-lomba untuk memberikan. Maka para sahabat itu luar biasa kehidupan mereka. Ya, sampai ada yang jatuh cemetinya itu, nggak minta kepada orang lain, sahabat lain untuk mengambilnya, dia turun sendiri ambilnya. Kita sebisa mungkin yang perlu kita usaha melatih diri. Perkara-perkara yang kecil pun kalau bisa lakukan sendiri. Ya. Kadang-kadang kita suka karena sudah menjadi biasa. Air ada itu. Telaknya cik igop. Paham, itu contoh. Okay? Hadirin yang berbahagia, oleh karena itulah kita lihat Rasulullah mendidik umatnya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika dia ada kebutuhan kehidupan yang sangat terbatas, dia hendaknya menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didikan Rasulullah. Jadi minta kepada Allah bukan hanya ketika dia salat, tapi kapanpun, dalam keadaan manapun. Ya. Bayangkan ketika kita sendiri, nggak ada orang lain tempat kita minta. Itu biasa kan langsung kita ingat kepada Allah. Ini bagaimana kebiasaan ketika sendiri ini, ketika bersama orang pun mintanya kepada Allah. Ini biasa kan kalau sendiri aja, nyuka mendesak, mentajak umah matoh hanali dhiro di jalan. Ya Allah, tiba jalan, bantu tolong ya Allah, betul tolong warmo, kendaraan hanali tiba-tiba Allah hadirkan nat matoh seperti ibu, tilak gua api urungnya. Biasa motonya hanali nahan je. Jam-jam segitu biasa enggak ada lagi itu. Taksi-taksi itu biasa tempat tertentu. Tiba-tiba jamun tinggal. Dulu kan kita jam motor BA yang birin kan terbatas hotel, lebih-lebih terbatas hotel. Dulu kan terbatas kendaraan. Orang begitu mau pulang, kadulah, untuk anda lewat motor, gedang berjalan. Di situ kadang kita sering, ya Allah, benar ke motor rumah. Akhirnya berjalan, motor dalih. Tiba-tiba truk motor. Maka hotelnya tinggal dekat Allah Ta'ala. Dan Allah hadirkan, alhamdulillah, tenang tadi. Dah gusuk-gusuk dada ada long. Alhamdulillah, truk motor. Tapi kenapa kalau ketika ada orang lain langsung bawa urang dalam ke? Menunjukkan bukan kita enggak bisa, perlu melatih. Perlu melatih. Dulu demikian, banyak contoh. Banyak contoh itu. Nah, orang buat kerja hana lepeng ke. Tak ada lagi uang.
mau naik sedekah, mau naik lebih-lebih enggak ada. Ya Allah, tiba-tiba apa yang karut? Bagaimana mau pulang? Jalan jauh. Lebih kejap berdoa, ya Allah, semayang li, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba mak gua, hai, makan dah, hanua. You, kita tanpa beritahu ke orang lain, ya Allah, Allah menjawab doa kita. Bukankah itu banyak di pengalaman hidup kita manusia? Tapi kenapa ketika kita melihat hamba-hamba Allah yang sedikit Allah berikan kelebihan, kita langsung lebih tawakal. Ada yang lebih berharap, ya, bersandar kepada makhluk. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mengingatkan kita, kondisi apapun sampaikan segala urusan kepada Allah. Saya pernah sampaikan dulu, ketika anak kita minta sesuatu, sampaikan kepada Allah. Nak, minta lu sama Allah. Ayah ini nggak bisa memberikan apa yang kamu minta. Boleh jadi ayah bilang iya, setelah itu ayah meninggal dunia. Ayah jangan sok jago ayah, ya. Siapapun ayah, mama itu jangan sok jago walaupun dengan harta yang Allah berikan hari ini banyak. Pegah ba anak, puyang perlu pegah haju ba ayah. Pegah haju, pegah ba mak. Langsung ayah haju. Tenang. La ilaha illallah. Ini ayah sok jago ni. Ya. Mendidik anak, sampaikanlah kepada Allah. Ya. Ini manusia ni hati cepat berubah. Ini manusia cepat bolak-balik. Hati manusia itu pagi karena masih dingin. Hatinya pun dingin. Begitu siang hari panas kayak tadi, udah panas. Yang keputusan tadi pagi berubah tadi siang. Malam dah adem lagi, dah nyesal yang tadi pagi, nanti siang salah bilang. Manusia ni mudah terbolak-balik hatinya. Anjit tamat haji. Yang manusia. Maka Rasulullah ajarkan kita bersandar jangan kepada manusia, bersandar jangan kepada benda, jangan bersandar kepada makhluk. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda itu, menciptakan makhluk itu. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itulah disebutkan dalam hadis tadi, pelajaran satu lagi bisa ambil adalah orang yang terus menerus meminta, dia tidak akan pernah merasa kenyang, nggak pernah merasa cukup kalau mintanya kepada manusia, nggak pernah. Yastamiru daiman yas'al wala yashba. Akan tapi orang yang mengadu dan mintanya kepada Allah, bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab, dia berusaha, kerja dan sebagainya sebagaimana Allah perintahkan, maka Allah akan memenuhi hajat dia, membuat hatinya pun cukup kaya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tersalah kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.